Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang lagi di Kandang Budi Luhur. Tapi kali ini kita bukan di Kandang Budi Luhur ya. Ini adalah Sobo Kandang ke-6 teman-teman. Sekarang kita ada di Merapi Farm. Nah teman-teman, sebelumnya kita juga sekali lagi ucapin terima kasih ke teman-teman semua ya, sudah subscribe channel Budi Luhur, kemudian udah komen, like, dan share. Teman-teman, kita juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah suci di bulan penuh berkah ini ya. Semoga ibadah Ramadan kita senantiasa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya lihat konten-konten Kandang Budi Luhur. Oke. Teman-teman, nah hari ini di Sobo Kandang ke-6 lagi-lagi saya menyampaikan bahwa kita sedang ada di Merapi Farm. Nah teman-teman, apa itu Merapi Farm? Di mana itu Merapi Farm? Nanti kita tanya lebih lanjut dengan Mas Dani ya. Di samping saya ini udah ada Mas Dani. Nama lengkap Mas? Nama lengkap saya Taufik Mawadani. Oh, Taufik Marwadani. Mawad Dani. Iya. Teman-teman, saya sama Mas Dani ini mungkin sama-sama pernah mengabdi di DD ya Mas ya? Ya. Terkait duafa ya. Kalau saya di BS Studio-nya, Mas Dani di bidang pemberdayaannya. Kampung Ternak. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya minta Mas Dani kenalan ke teman-teman semua. Ini Sobo Kandang Mas. Siap. Jadi di sini usaha Mas Dani kita bedah. Kita mau kasih gambaran ke teman-teman Budi Luhur bahwa beternak yang baik itu seperti apa. Ya, biar teman-teman juga nggak semangat di awal, lemah di tengah, berhenti di tengah jalan. Nah, supaya ini teman-teman di rumah juga beternak ada ilmu dan dapat pengalaman dari sharing kita Mas. Oh ya. Mas Dani kenalan ke teman-teman Mas. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Asal sebenarnya bukan dari Jogja, jadi asal saya dari Madiun. Kemudian saya pindah ke Jogja tahun 2015, tepatnya di bulan November 2015. Apa yang disampaikan Mas Safi tadi, karena saya pindah ke Jogja pertama kali karena ada tugas pekerjaan dari salah satu NGO di lembaga zakat oleh Dompet Duafa. Wilayah ini sebenarnya merupakan wilayah binaan dari Dompet Duafa dulu. Terus kemudian alhamdulillah saya menetap di sini dan sampai akhirnya mendapat istri, ketemu istri di sini juga, sehingga alhamdulillah jadi banyak rezeki yang saya dapat di sini. Nah, kemudian bisa berusaha seperti ini juga ceritanya juga tidak mudah dan tidak pendek. Ini sangat luar biasa. Terima kasih juga buat tim dari Budi Luhur yang sudah bersedia silaturahmi ke kandang saya ini. Kemudian sudah bersedia bikin konten di sini. Iya, karena banyak Mas teman-teman itu ya, kayak kemarin saya ajak anak Medan ke sini, Bang ada media sosialnya nggak? Kita mau kasih tahu ke teman-teman, ada loh kandang yang keren di Utara Sleman, ya kan? Ya. Namanya Merapi Farm. Oke Mas, kenalannya itu ini di mana Mas? Merapi Farm ini letaknya di mana? Untuk Merapi Farm sendiri ini terletak di Dusun Plosorejo, RT 2 RW 13, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kebetulan karena di sini itu radius dengan Merapi tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 9 sampai 10 km. Terus kemudian dulu pertama kali saya datang ke sini dari salah satu NGO itu juga karena salah satu NGO itu punya program recovery Merapi. Recovery Merapi di wilayah sini, gitu ya. Terus kemudian dekat dengan Gunung Merapi. Terus kemudian saya juga tinggal di sini, istri juga orang sini. Akhirnya oke lah, saya putuskan untuk memberi nama kandang ini namanya Merapi Farm. Karena saya bisa datang ke sini dan memang saya bisa berkembang di sini, saya bisa menuntut ilmu di sini, mencari rezeki di sini. Makanya oke lah, saya kasih nama Merapi Farm. Memang kenapa saya kasih nama Merapi Farm? Karena memang Merapi itu kan apa ya, legendaris dia. Legendaris. Punya banyak cerita. Jadi mulai dari cerita wisata, cerita yang menarik, kemudian bahkan ada cerita-cerita yang sedikit agak mungkin cerita mistis dan cerita yang mungkin kadang-kadang di luar akal sehat kita lah. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir oke lah, kandang ini saya beri nama Merapi Farm agar bisa menarik dan bisa punya cerita yang sama dengan apa yang punya kisahnya Merapi. Banyak cerita yang tersembunyi di sana. Jadi ini kalau bahasa
teman-teman marketing ini cerdas ya, cerdas memilih nama, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Jadi menarik sekali tempatnya tadi. Di tempat ini juga tempat ketemu istri ya. Betul. Kita nggak dalemin bab jodoh, ya kan? Tapi kalau kita dalemin bab jodoh, tapi Mas Dani sama istri saya sama ya, sama Madiun ya. Ya, betul. Tetanggaan kita. Tetanggaan. Nah, teman-teman, jadi alamatnya ada di Cangkringan, teman-teman ya. Di bawah kaki Merapi ya Mas ya. Betul, di lereng Merapi. Di lereng Merapi. Nah, Mas, tadi kita sampaikan di muka, kita mau kasih gambaran ke teman-teman. Tentu beternak ya, Mas Dani dengan pencapaian sekarang. Kita juga di video ini kan kita tampilin kandang Mas Dani ya. Apa gambar-gambar dari berbagai macam sisi dari sini. Tentu ini disebut kandangnya mewah-mewah ya. Ternak-ternaknya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk ya. Pencapaian hari ini tentu tidak mak beduduk Ya. tidak begitu saja. Betul. Ya, saya mau tanya dulu Mas, ini kandang keberapa Mas? Oke, jadi memang ada sejarah panjang ketika bisa jadi kandang ini. Jadi memang secara basic pribadi saya kan bukan dari peternakan ya, beda dengan Mas Syafi'i yang memang basic dasarnya sekolah di bidang peternakan. Tapi saya punya basic dasar itu di bidang matematika. Jadi saya lulus sarjana itu dari sarjana pendidikan matematika. Tapi kemudian saya berpikir, saya melihat dan saya menganalisa apa sih usaha yang bisa kita tekuni mulai dari awal sampai akhir, dan usaha itu dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian saya menganalisa, saya melihat di salah satu NGO tadi saya belajar, saya mencari ilmu, saya lihat pengalaman. Kemudian singkat cerita sampai akhirnya saya memilih domba kambing sebagai salah satu unit bisnis saya. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa domba kambing itu selalu dibutuhkan mulai dari dunia ini ada sampai besok kiamat. Kenapa? Karena paling sepele adalah ketika masih ada agama Islam di bumi ini, selama dunia ini belum kiamat, maka kebutuhan terhadap domba kambing itu selalu ada. Buat akikah minimal dan buat idul kurban. Dan kita melihat bahwa semakin kesini kesadaran umat Islam untuk beribadah itu semakin tinggi. Bukan semakin rendah, tapi semakin tinggi. Maka dari situ saya menyimpulkan bahwa ini adalah benar-benar the real business. Yang mana bisnis ini ya bisa berjalan sampai besok. Mungkin kalau nanti anak cucu saya juga suka, juga senang dan tertarik di bidang ini, bisa diwariskan. Karena apa? Marketnya ada terus. Tidak terus kemudian marketnya ada hilang. Jadi ini adalah salah satu hal di mana kalau ada peternak pemula memilih beternak domba kambing itu pilihan tepat Mas Syafi'i. Jadi bukan kemudian pilihan yang kurang tepat, tapi ini adalah salah satu pilihan tepat. Hanya cara dan kemudian bagaimana kita memulai itu harus dengan baik dan benar. Nah itu masuk ke tadi pertanyaan tadi yang baik dan benar dulu nih. Karena kadang seperti ini, beberapa kali alhamdulillah hampir setiap hari tempat ini kan kedatangan tamu. Dan rata-rata tamu itu orang yang ingin merintis peternakan di domba kambing. Nah, kemudian dari situ saya gali informasi lah. Ada beberapa orang yang memang pingin kesini atau pingin punya usaha ini itu awal mulanya karena seneng. Itu bagus. Tetapi kadang mohon maaf sedikit juga yang ingin memulai usaha ini karena ada nafsu. Ada nafsu untuk dapat hasil tok. Padahal tidak bisa seperti itu. Karena kita memelihara domba hidup, kita memelihara kambing hidup yang dia sebenarnya juga punya perasaan dan punya pikiran seperti yang kita punya. Hanya memang stratanya beda. Dia di bawah kita jauh. Tapi secara alamiah dia punya rasa. Dia punya pikiran, kalau dia disayang, dia dicintai, maka ya dia akan memberikan hasil yang bagus buat kita. Nah, ini yang terkadang menjadi hal yang harus ditekankan kepada peternak yang mau memulai. Untuk memulai beternak itu bukan karena hasil, tapi munculkan rasa dulu, munculkan seneng dulu, munculkan kecintaan kita. Kalau sudah cinta, sudah seneng, maka insya Allah hasil akan mengikuti. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya ditanya tadi, ini sudah kandang keberapa? Ini adalah kandang keempat yang saya bangun. Kandang keempat. Jadi kandang keempat dulu
pertama kali saya merintis peternakan, saya merintis kandang itu awalnya belum seperti ini, jauh dari kata ini. Dulu pertama tahun Februari 2016. Di Februari 2016 itu saya bikin kandang kapasitasnya cuma 30 maksimal 40 ekor. 30 maksimal 40 ekor. Itu pun mohon maaf, kandangnya semuanya masih full bambu. Semuanya masih full bambu. Terus kemudian memang kayak kandang Budi Luhur. Full bambu. Mungkin lebih bagus kandangnya Budi Luhur daripada kandang saya pertama, serius. Mungkin lebih bagus kandangnya Budi Luhur. Dan lebih tertata kandangnya Budi Luhur. Dulu masih acak-acakan lah. Masih acak-acakan Kandang karena pertama bambu tadi. betul bambu. Kandang kedua, Mas. Kandang kedua juga masih sama, Masih bambu. sama, bambu lagi. Masih sama. Lokasinya, Mas, tadi? Lokasinya cuma dekat paling deket. ini jalan. Semuanya dekat sini ya? Semuanya dekat sini. Semuanya dekat sini. Lah, semuanya masih bambu. Terus 2016 saya bikin kandang bambu pertama, isinya maksimal itu cuma 40 ekor. Kemudian berkembang, saya punya ide pemikiran tadi. Kemudian tahun 2017 bikin lagi kandang yang kedua. Kandang yang kedua itu kapasitasnya kurang lebih 80 ekor. 80. Nah, kemudian kandang pertama ini kan udah rehab dulu. Dari 40 kita rehab, kita bikin lokasinya atau tata letaknya berubah. Dari 40 bisa muat 80 2016. Terus kemudian 2017 bikin lagi satu kapasitas 80 lagi. Jadi 160. Kemudian di saat itu saya sudah punya mimpi. Ketika saya membangun kandang tahun 2017, saya sudah punya mimpi. Saya punya mimpi, minimal bermimpi itu kan tidak bayar. Iya. Kalau orang-orang bilangnya mimpi itu lewat tidur, tapi saya punya mimpinya harus nyata. Harus melek. Harus melek lah. Jadi harus ketika saya membuka mata, saya punya mimpi. Saya punya harapan ke depan lah. Saya punya mimpi bahwa entah kapan saya harus punya kandang dengan ketinggian sekian, kapasitas sekian. Saya tulis itu mimpi itu. Saya tulis dalam hati saya tulis dalam HP. Oke, saya punya mimpi, tapi saya memang menuliskan target. Targetnya tahun sekian saya harus punya kandang sekian. Dari situ akhirnya saya mulai bekerja keras, saya mulai berpikir, saya mulai berusaha. 2017 saya bikin itu, kemudian akhir 2017 juga saya bikin kandang yang ketiga. Masih dengan bahan bambu. Masih dengan bahan bambu tahun 2017. Belum di sini. Belum di sini lah. Kapasitasnya sama sekitar 80 ekor. Sehingga kalau kandang 3 ini dikumpulkan kapasitas maksimalnya kurang lebih di angka 240 ekor. Kalau dikumpulkan total itu. Lah. Kemudian karena rezeki dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada saya, dari 240 ekor itu ini saya muter, saya dapat, saya cari tambahan modal, saya dapat, terus kemudian kita beli ternak, kita beli domba yang awalnya dari 30, 40, kemudian 80, 160, 200. Ternyata benar. Salah satu hal yang melandasi saya, kenapa harus bikin kandang dengan lebih bagus dan tertata. Ternyata benar, Jogja itu merupakan salah satu kota yang punya kebutuhan terkait domba, terkait susu kambing itu tinggi. Betul. Paling tinggi mungkin. Betul. Ya. Salah satu di beberapa wilayah Indonesia itu paling tinggi. Sehingga dari situ alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah, saya diberi rezeki, saya diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. 2019 saya bikin kandang ini. Jadi kandang ini 2019 saya bikin dan insya Allah kandang ini dibikin dari hasil saya beternak domba dan kambing. Bukan dari mohon maaf minta dari orang tua, bukan, tapi benar-benar kandang ini dibikin dari hasil usaha saya beternak domba dan kambing. Yang kemudian lewat usahanya tadi memang banyak yang membantu ya, artinya banyak yang membantu dari NGO, dari lembaga, kemudian dari salah satu platform yang memang jual beli kurban itu membantu di proses penjualan, sehingga saya dapat untung di proses 2017-2018 saya bikinlah kandang ini tahun 2019. Nah, dulu 2019 saya pengen bahwa kandang ini itu sebenarnya full buat domba.
Jadi kalau ini disetting buat full domba itu kurang lebih kapasitasnya sekitar 700 sampai 800 ekor. Full domba. Full domba. Kalau ini misal full domba 700 sampai 800 ekor. Oke. Kemudian karena berjalannya waktu, saya lihat dinamika, ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sektor bisnis itu. Akhirnya beberapa lokasi kandang ini saya pakai untuk melihara kambing perah. Kambing perah. Jadi memang saya punya kambing perah ini belum lama juga. Jadi belum lama. Akhirnya kandang yang harusnya kalau diisi domba full itu bisa 700, muat 700, paling sekarang muatnya tinggal 350-an, 350, 400 ekor full. Karena domba kambing. Sebagian udah diisi Ya. kambing perah. Isi kambing perah. Oke. Nah, Mungkin ini sampai cerita singkatnya seperti itu. Jadi enak ya wawancara orang yang suka cerita ini teman-teman. Jadi bisa pancing sedikit banyak cerita. Oke. Mas, jadi kan Mas bangun ini dari hasil jual beli lah. Dari 2015 saya merintis, kemudian sampai 2019 bisa kandang ini. Artinya kan memang butuh proses ya. Butuh proses. Nah, saya mungkin karena kita tadi bahas kandang, Mas, share juga ke teman-teman dengan nanti kan kita kasih gambaran kandangnya. Nah, kira-kira biaya kandang ini Mas bangun dengan biaya berapa, Mas? Mungkin Dengan kapasitas 700 ekor. dengan kapasitas segini, dengan kapasitas sekarang, dengan bentuk yang sekarang ini, mungkin kandang tok ini kurang lebih habis sekitar 400-an juta. 400. 400. Kalau sama gudang? Kalau keseluruhan lokasi ini kurang lebih insya Allah sekitar 700 sampai 800 juta. 700 sampai 800 juta. Karena dulu lahannya itu kan belum rata seperti ini. Dulu lahannya masih apa ya? Kalau orang sini kebun lah. Kebun. Jadi masih kayak pekarangan tapi pekarangannya nggak rata. Ya, paham. Sehingga kita harus land clearing dulu, bersihkan, bangun, harus mondasi dulu, kemudian ya mulai dari benar-benar mulai dari nol itu paling kurang lebih antara 700 sampai 800. 700 sampai. Tapi tentu tadi ini kandang keempat yang dibangun. Betul, kandang Di keempat. awal-awal bangun paling 15 juta dulu ya, 20 Iya. juta. Nah, Iya. itu teman-teman yang kita mau juga sampaikan ke teman-teman. Jadi memulai dari hal yang sederhana, dinikmati prosesnya, ada hasilnya ditabung. Jadi membangun usaha peternakan yang besar itu benar-benar hasil dari situ. Ya, Ya Mas ya? setuju. Oke. Kandang udah, cerita flashback udah cukup banyak juga tadi Mas. Ya. Nah, tadi kita udah nyinggung kapasitas domba keseluruhan tadi sampai 700. Pernah Mas semua domba semua? Pernah. Pernah ya? Tahun berapa itu Mas? Jadi kurban tahun 2020 kemarin itu ini isinya masih full domba. Oke. Kurban 2020 masih full domba, terus kemudian saya isi ke kambing perah itu setelah kurban 2020. Oke. Setelah kurban 2020 saya mulai ngisi kambing perah sedikit. Alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Oke. Alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Kita coba dalemin tadi jenis ini Mas. Kan teman-teman Budi Luhur memang kita sering bahas kambing, domba ya. Kita juga beberapa kali bahas sapi. Nah, kita mau dalemin Mas. Kenapa tadi kan menyinggung sedikit bahwa kebutuhan di Jogja itu banyak gitu ya. Nah, balik lagi tentang kenapa Mas pilih domba ya di awal tadi kan awal-awal dia pernah domba full ini. Kenapa pilih domba selain pasar itu? Hal yang menarik dari domba itu apa sih Mas? Oke. Kalau ditanya kenapa milih domba, memang yang pertama ketika kita memulai unit bisnis atau usaha baru, maka hal yang harus diperhatikan pertama kali pasti market. Pasar kan? Pasti pasar. Karena percuma kita bisa melihara apapun itu atau kita bisa memproduksi apapun dengan bagus, tapi kalau tidak ada market. Betul. Nah, pertama memang market, karena memang di Jogja kecenderungan orang masih nyembelih domba. Masih nyembelih domba. Konsumsinya ya? Konsumsi domba. Jadi Domba. sate-sate di Jogja itu kan kebanyakan yang disembelih domba. Domba. Sehingga dari situ makanya saya meliharanya domba. Karena apa? Ya memang dibutuhkan market di Jogja sendiri, gitu. Market Jogja itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, domba itu relatif lebih mudah dipelihara. Lebih mudah karena sistemnya dia kan senang berkoloni. Sehingga dia tidak membutuhkan space kandang yang lebih besar. Oke, paham. Sehingga
kandangnya pun kalau di tempat saya kan 2 meter kali 125 cm itu bisa muat sekitar 8 sampai 10 ekor. Artinya kan dia tidak membutuhkan space lahan yang besar. Sehingga paling tepat ketika dipelihara oleh peternak-peternak yang ingin memulai tapi modalnya tidak begitu besar. Karena dia investasi kandangnya tidak harus besar. Kecil. Tapi bisa muat banyak. Betul, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga memang karakternya domba itu lebih mudah dipahami. Kalau saya menilai karakternya domba itu lebih mudah dipahami. Kenapa? Ya adaptasinya lebih mudah, cara pemberian pakannya lebih mudah, terus kemudian untuk menghitung kebutuhan pakannya lebih mudah. Terus kemudian yang terakhir adalah ini pertumbuhan berat badannya dia pun juga kita bisa prediksi, kita hitung lah. Bisa ukur. Mas Safi pasti lebih paham karena jenengan memang basic dasarnya dari peternakan, sehingga bagaimana kebutuhan nutrisinya, kebutuhan pakannya, asfitnya, sampai intake yang harus dimakan dia, sehingga nanti kita ngitung FCR-nya dia berapa, bisa buat menaikkan sebulan sekian kilo biar dapat karkas sekian persen itu harus seperti apa. Domba itu lebih mudah daripada di kambing, sehingga 3 faktor utama yang memang menjadi dasar kenapa saya memilih domba. Itu ya, memang itu faktor yang paling penting buat saya. 3 faktor penting. Oke, teman-teman, ya itu akhirnya menjatuhkan kecintaan pada domba. Tapi ini harus didalemin juga. Faktanya sekarang kapasitas 700 jadi 350, sebagian dikorbankan buat kambing perah. Nah, kenapa ini? Sebenarnya tidak mengorbankan dombanya ya. Sebenarnya kalau dilihat secara faktual di lapangannya sebenarnya dombanya kalau dihitung jauh lebih banyak. Hanya memang yang ada di kandang saya jumlahnya jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena kita juga harus berbicara fakta. Berbicara fakta di lapangan mengatakan bahwa semakin lama domba itu kalau dipotong kan maka jumlahnya juga semakin berkurang. Padahal di belakang saya itu ada beberapa teman-teman pemula atau beberapa teman-teman yang mau melihara domba itu dia juga pengen melihara domba, sehingga saya tidak boleh egois dong. Saya tidak boleh egois dalam kategori kalau kandang saya isinya full 700, maka di saat itu saya harus berpikir bahwa kandang saya dulu harus penuh. Penuh sehingga baru saya ngisi yang lain. Nah, tetapi ketika saya mengurangi kapasitas domba di kandang saya, maka ketika ada beberapa orang yang di belakang saya ini pengen melihara domba juga, pengen mengumumkan domba, ya ego saya sudah berkurang. Berkurangnya karena memang kapasitas kandang saya kurang, sehingga saya bisa ngisi kandangnya mereka. Tetapi kita bekerja sama nih. Jadi ada kemitraan juga. Ya, lebih ke pendampingan dan kerjasama. Karena kalau kemitraan itu menurut saya begini ya. Saya mau mengatakan kerjasama itu karena kalau bentuk kerjasama itu harus saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan ya maka jangan kerjasama. Tapi kalau bermitra kadang-kadang ada satu sisi yang memang orang diuntungkan, tapi ada beberapa sisi yang memang ada yang dirugikan. Sehingga kalau bekerja sama maka ya kita kerja sama-sama, berjuang bersama-sama, dapat hasil juga harus bersama-sama dong. Jadi kita bekerja sama sehingga beberapa teman yang ada di belakang saya ini mereka nanti kemudian melihara domba, bibitnya bisa jadi dari saya, bisa jadi mereka bikin sendiri. Terus kemudian di kandang ini kan ada unit pengolahan pakan juga, sehingga ya saya nanti bisa ngasih pakan ke mereka biar menjamin gemuknya, menjamin kualitasnya. Kemudian kalau mereka bisa jual sendiri, monggo dijual. Kalau nggak bisa, insya Allah kita bisa bantu jualkan. Sehingga kerjasama. Benar-benar kerjasama. Sama-sama menguntungkan. Sehingga kenapa kandang ini kapasitasnya saya turunkan, kayak ganti kambing perah. Itu salah satu alasannya. Memang juga kambing perah juga punya kelebihan sendiri. Punya market juga sekarang. Punya market sendiri. Gitu. Jadi itu sedikit gambaran kenapa saya menurunkan kapasitas kandang itu seperti itu. Jadi semuanya punya alasan. Jadi buat teman-teman juga sebenarnya mau pelihara apapun asal alasannya kuat,
Betul. Tidak masalah. Betul, setuju. Mau pelihara kambing ataupun domba tadi balik lagi ke market ya. Iya. Ke market, kemudian kecintaan tadi ya. Rasa yang harus dimiliki tadi. Nah, jadi itu teman-teman, jadi kita lagi-lagi ngasih gambaran ke teman-teman bahwa memilih peliharaan itu ya bebas aja gitu. Ya. Asal tadi bab-bab pasar, kemudian kita kesukaannya di mana, kemudian bisa buangnya kemana, itu yang harus diperhatikan. Oh iya Mas, ini anak-anak kambingnya tahu pemiliknya siapa ya. Ini anak sapera. Ya. Mas, tadi kita udah menyinggung kalau kambing perahnya kan ini sanen nih kebanyakannya. Sapera ya. Sanen dan sapera. Sanen dan sapera. Kalau domba sendiri ada domba apa aja di Merapi Farm, Mas? Kalau domba di sini ada beberapa jenis. Satu kita punya domba Texel, Merino, Garut. Kita punya domba tandem 4. Terus punya domba ekor tipis, ekor gemuk. Kita punya domba-domba priangan. Jadi insya Allah di beberapa jenis domba kita punya. Domba silangan Merino dengan Garut Mega, Merino dengan lokal ada, kemudian Texel dengan lokal ada. Jadi memang kalau domba meskipun di sini kapasitasnya tidak banyak, tapi insya Allah hampir beberapa jenis domba ada di sini. Tersedia di sini. Kayak Budi Luhur berarti ya. Nah, one stop marketnya domba dan kambing. Siap. Budi Luhur. Siap. Semua jenis domba ada, tapi balik lagi artinya bicara tentang mindset bisnisnya. Tadi Mas juga bilang ada crossingan, breeding juga berarti. Terus di sini juga ada yang digemukkan juga. Ada. Artinya breeding, trading, fattening dijalani. Ya. Nah, mungkin dijelasin Mas sisi-sisi yang menarik dari breedingnya, kemudian fatteningnya dan tradingnya. Oke. Jika dilihat dari bisnisnya, pola bisnisnya, maka semua pola bisnis di domba kambing ini menarik. Kenapa menarik? Karena hampir semua orang itu sebenarnya bisa melakukan breeding, fattening, trading, itu bisa. Hampir semua orang bisa. Tetapi satu hal yang orang belum paham adalah bagaimana toh fasenya. Fasenya, kapan dia itu breeding itu bisa menghasilkan maksimal. Trading itu bisa menghasilkan maksimal dan fattening itu bisa menghasilkan maksimal, itu fasenya. Lah, ini orang yang kadang-kadang belum paham. Artinya belum paham kenapa? Misal kita mengulas pertama di breeding. Breeding itu kan fasenya mulai kita beli darah, kawin, sampai beranak, bunting, beranak, sapi. Nah, kalau mulai dari darah, kemudian bunting, beranak, itu insya Allah semua fasenya orang banyak tahu. Bisa. Karena apa? Domba di koloni jadi satu selesai. Nah, tetapi setelah dia beranak, ini kadang-kadang ketika anaknya lahir, orang yang mungkin belum tahu fasenya. Karena apa? Ketika kita masih punya cempe yang kecil seperti ini, sebenarnya kan dia fasenya belum ke ruminansia. Dia masih bentuknya masih ke monogastrik. Jadi dia harus makan banyak biji-bijian yang mudah dicerna. Sama kayak bayi kita itu kan belum fasenya makan nasi. Sehingga kalau dia harus ngasih susu, maka pengganti susunya ya harus MPASI. MPASI itu apa ya? Bubur sun, terus kemudian makanan pengganti yang lembut yang mudah dicerna bayi lah. Nah, sama ketika di domba, di kambing, maka ketika dia di usia kecil seperti ini, ya belum saatnya dia makan serat, belum saatnya dia makannya hijauan. Jadi makanya dia itu masih baru masih baru konsentrat, biji-bijian yang memang dia mudah mencernanya, sehingga dia nanti pertumbuhannya maksimal. Nah, ini akan membedakan breedingnya kita nanti hasilnya bagus atau enggak, bisa dijual mahal atau enggak. Kalau kita ngasihnya dia dari kecil rumput, ya dia kalau istilah di manusia stunting atau kerdil, kuntet. Sehingga dia pertumbuhannya nggak maksimal. Lah, kalau kita ngasih makannya pas tepat, maka ya pertumbuhannya dia maksimal. Bagus. Bobot sapi di sini itu bobot sapi, domba dan kambing di sini itu bisa di angka minimal di angka 18 atau 15 sampai 18 bahkan minimal itu ya. Atau bahkan bisa jadi bobot sapi di sini itu rata-rata di atas 20.
kalau yang memang benar-benar dari indukan dan pejantan yang memang terrekod bagus, ya bisa di atas 20, bahkan Mas Safi tahu sendiri yang pernah dibawa bisa tembus sampai 32, 38 gitu ya. Bisa sampai ke situ. Memang nggak banyak ke sana, tapi memang kita harus tahu fasenya dia, sehingga nanti ketika dia berada di masa pertumbuhan untuk masuk kelas fattening, pertumbuhannya dia maksimal. Karena dari dasar kecilnya kita sudah memberikan gizi yang maksimal juga. Perutnya dia sudah bener ya dari awal. Nah, ini salah satu karakter di mana fase pemeliharaan ini menjadi penting. Menjadi penting untuk kita tahu Sebelum kita bicara mindset bisnis. Nah, sebelum mindset bisnis, karena apa? Bisnis apapun itu, kalau kita tidak tahu fasenya, kalau kita tidak tahu langkah-langkahnya, kita tidak tahu step by stepnya, ya jadi percuma. Sulit. Karena, sulit karena apa? Kita udah mengeluarkan biaya mahal, kita sudah mengeluarkan tenaga yang banyak, tapi hasil yang kita dapat nggak maksimal. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi evaluasi bagi para peternak awal betul. Nah, itu kita pahami dulu fasenya. Bagaimana fase-fasenya domba itu, kambing itu, seperti apa kriterianya, karakteristiknya, pola pakannya, pemeliharaannya, bahkan sampai kalau kita mau detail pola kandangnya.